Al-Muluk Ruqyah, sehat jiwa takwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala ali wa sahbi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan rutinitas ibadah dan amaliyah dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang beriman hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan diterbitkannya buku Ruqyah Syariah yang merupakan muktabar karya Abdul Muluk Basaiban, akan saya sampaikan di kelas Ruqyah online ini dari awal hingga akhir. Silakan like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi tayangan berikutnya, sehingga kalian istiqomah mengobati diri sendiri dan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman demikian, "Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati wusqa wa ilallahi akibatul umur." Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia adalah orang yang berbuat kebajikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali agama Allah yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Agama Islam adalah agama tauhid, agama yang menyembah satu Tuhan, bukan agama syirik yang menyembah banyak Tuhan. Jadi keislaman seseorang itu berimpit dengan tauhid tidaknya seseorang dalam menyembah Allah. Orang-orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan satu-satunya seluruh aktivitas hidupnya, itulah yang disebut sebagai orang yang sudah berislam. Karena sudah bertauhid. Sedangkan yang menjadikan hal-hal lain sebagai tujuan hidupnya, mereka belum disebut Islam. Ada orang yang baru Islam namanya, ada yang baru Islam keturunannya, ada yang baru Islam KTP-nya, ada yang baru Islam aksesoris-aksesoris yang menempel di badannya, baru Islam pendidikannya, atau Islam materi hafalannya pun kalimat yang diucapkan, tetapi dia belum berserah diri kepada Allah, menjadikan Allah hanya sebagai tujuan hidupnya, maka ia sejatinya belum muslim. Makna muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah saja. Apa yang diserahkan kepada Allah? Ya segala-galanya. Contoh, beribadah dan beramal hanya karena Allah. Mohon rezeki dan penyelesaian hidup dunia akhirat hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Saudaraku seiman, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, kita, baru lahir di dunia ini ibarat kain atau kertas putih belum ternoda hitam, belum mengenal apapun dan siapapun. Maka awal yang mesti diajarkan adalah pendidikan tauhid dan mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih belajar Ruqyah Syariah yang mesti kalian ketahui agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran setan. Bab pertama,
pemahaman dasar-dasar tauhid menjadi peruqyah, yaitu 1. Perbedaan tauhid dan syirik. Perhatikan, dua perbedaan menggambarkan cara beragama dan beribadah orang yang bertauhid kepada Allah dengan yang syirik menyekutukan Allah. Orang yang bertauhid adalah orang yang meniatkan seluruh aktivitas ibadahnya hanya untuk Allah. Sedangkan orang yang syirik meniatkan aktivitas ibadahnya untuk selain Allah, termasuk untuk dirinya. Orang yang bertauhid menjadikan Allah sebagai Tuhan dalam hidupnya. Dia menyembah, memuja dan memuji mengagungkan Allah, mendekatkan diri dan merasa bahagia karena Allah. Ia menjadikan Allah sebagai subjek dalam proses beragamanya. Sedangkan orang yang syirik menjadikan Allah sebagai objek dalam hidupnya. Allah tidak dijadikan sebagai sesuatu yang menguasai segala yang ada pada dirinya dan alam semesta. Melainkan Allah diperalat untuk menyenangkan dirinya. Bahkan tak jarang Allah diajak berdagang, diperintah, dan disuruh-suruh untuk memenuhi segala keinginannya. Orang yang begini pada dasarnya tidak bertuhan kepada Allah, melainkan bertuhan kepada dirinya sendiri. Sedangkan Allah hanya dijadikan sebagai pelengkap penderitaan dan pemuas segala keinginannya. Orang yang bertauhid mengorientasikan pembelajaran dalam hidupnya untuk mengenal Allah dan kemudian terus berusaha mendekatkan diri. Sedangkan yang syirik terus mencari dan berusaha mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Allah untuk kesenangannya. Dia lebih ingat fasilitas daripada ingat Allah. Orang-orang yang bertauhid akan memposisikan Allah sebagai sesuatu yang tidak ada bandingnya. Sedangkan yang syirik akan menempatkan hal-hal selain Allah sebanding dengannya. Misalnya, mengatakan makhluk itu kekal, padahal yang kekal itu hanya milik Allah saja, tidak ada di alam semesta ini yang kekal, apalagi cuma energi. Sejumlah ilmuwan fisika klasik memang berpendapat bahwa energi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, sehingga disebut sebagai hukum kekekalan energi. Itu semata-mata karena mereka belum memahami ilmu fisika modern. Bagi ilmuwan modern yang jujur dalam memahami alam semesta ini, maka dengan sangat yakinnya dia akan mengatakan bahwa energi itu tidak kekal. Ia pernah tidak ada dan satu ketika akan tidak ada lagi, yaitu saat alam semesta ini belum diciptakan dan ketika kelak dilenyapkan oleh Sang Pencipta. Karena teori kosmologi yang paling bisa diterima saat ini adalah yang berkesimpulan bahwa semua yang ada ini ternyata muncul dari ketiadaan dan kelak akan kembali kepada ketiadaan. Bagi orang-orang yang bertauhid, mereka memposisikan Allah sebagai zat yang meliputi sebagai sesuatu termasuk alam semesta. Sehingga segala yang ada ini sebenarnya adalah tunggal, yaitu eksistensi dirinya belaka. Sedangkan bagi yang syirik, mereka menganggap Allah berada di alam semesta, ataupun bagian dari eksistensi alam semesta, atau berada di dalam akhirat, atau malah ada yang berpendapat Allah di dalam surga. Sehingga mereka mempersepsikan segala sesuatu ini tidak tunggal. Padahal segala keanekaragaman ini hanyalah penampakan dari sesuatu yang tunggal belaka, yaitu Allah. La ilaha illallah, tidak ada eksistensi selain dirinya. Maka sungguh layak diprihatinkan jika kita memberikan label sifat Allah kepada makhluk. Siapapun makhluk itu termasuk akhirat, surga, dan neraka. Karena sesungguhnya tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan akhirat itu kekal. Yang ada ialah khalidina fiha, hum fiha khalidun. Itu bukan bercerita tentang kekalnya tempat surga dan neraka, melainkan cerita tentang orang yang masuk surga atau neraka.
Mereka tidak bisa keluar dari dalamnya sampai lenyapnya langit dan bumi. وَمَا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. Adapun orang-orang yang bahagia, maka tetap tinggal di surga selama adanya langit dan bumi, kecuali sekehendak Tuhanmu pemberian yang tidak terputus-putus. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai kekal di dalam selama-lamanya, dan kemudian dipersepsi secara distortif bahwa akhirat itu kekal. Justru yang dijelaskan Allah secara eksplisit itu bukanlah kekalnya segala makhluk selain dirinya, malah sebaliknya. Berbagai ayat di dalam Al-Quran mengatakan yang selain Allah bakal binasa. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ حَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Janganlah kamu sembah di samping Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, segala sesuatu bakal binasa, kecuali Allah saja. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepada Allah lah kamu dikembalikan. Saudaraku, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ingin berislam secara baik, yang nomor satu harus dibenahi adalah tauhid. Jangan menduakan Allah dalam seluruh tataran kehidupan kita, mulai dari niat, ucapan, perbuatan, sampai kepada harapan-harapan atas kebahagiaan. Allah itu maha tahu tanpa harus kita suruh-suruh. Dan Allah itu maha pemurah tanpa harus kita dite-dite. Siapa saja yang baik akan memperoleh kebaikan. Siapa saja yang ikhlas akan disayang Allah. Siapa yang sabar akan selalu didampingi Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan selalu diberi solusi dalam hidupnya. Siapa saja yang menjadikan Allah sebagai tujuan, maka ia akan sampai di tujuan itu sebagai sumber segala kebahagiaan yang tiada putusnya. Jangan menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan. Seperti seorang karyawan yang kualitas bekerjanya hanya sebatas ingin memperoleh gaji. Karyawan yang demikian ini pasti karyawan bawahan. Apakah tidak boleh? Oh, boleh-boleh saja. Siapa yang melarang? Itu memang hak setiap individu dan dijamin secara alamiah. Nomor 2, ibadahnya orang bertauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Maka semuanya itu untuk kebahagiaan dirimu. Pasti perbuatan itu akan kamu dapatkan di sisi Allah. Itulah yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ingin yang ibadahnya berkualitas tinggi, tirulah sifat sholat Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi, juga salafus soleh. Dan jika ingin yang bekerjanya berkualitas tinggi, tirulah para eksekutif yang bekerjanya bukan dikarenakan gaji lagi, melainkan sudah ingin mengaktualisasikan dirinya, kemampuannya, kualitasnya. Maka ia akan bekerja sebaik-baiknya. Dia senang melakukan semua pekerjaannya tanpa terpaksa, karena ia paham dan bahkan hobi melakukannya sehingga ia bisa menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Hasil pekerjaannya sangat berkualitas, sedangkan bayaran pekerjaannya dengan sendirinya akan mengalir kepadanya seiring kualitas yang dihasilkannya. Tidak seperti karyawan yang orientasi hidupnya hanya mengejar gaji. Bekerjanya berat, tertekan, terpaksa, sering protes, mencak-mencak kalau tidak sesuai dengan keinginannya, dan lain sebagainya. Mereka itu sulit untuk berprestasi dan gajinya pun sulit untuk naik, dikarenakan kualitasnya ya memang rendah. Sebagai owner dari sebuah perusahaan,
justru tidak respek kepada karyawan-karyawan yang tuntutannya hanya gaji dan fasilitas yang ingin dinikmatinya. Owner tidak akan pernah memberikan kepercayaan lebih besar kepadanya. Karena orang yang seperti ini pasti sempit cara berpikirnya dan hanya memikirkan diri sendiri. Sebaliknya, owner akan memberikan promosi kepada mereka yang bekerja dengan ikhlas demi kemajuan bersama. Karena karyawan yang seperti ini tidak pantas menerima gaji kecil. Ia pantasnya menjadi eksekutif yang bergaji besar.